Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak didik kami dalam keadaan sehat. Baiklah anak, materi kita untuk hari ini yaitu bilangan pecahan. Jadi kalau kita buat ini, kalau kita lihat di buku paketnya, yaitu membandingkan dua pecahan, kegiatan 1 kegiatan 1/4. Baiklah nak, apa itu pecahan? Yang pertama, pengertian pecahan. Misalkan kalau ada sebuah jeruk, mula-mula kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian jeruk dari dua bagian yang sama disebut dengan 1/2 atau 1/2, ditulis dengan 1/2. Kedua bagian tersebut masing-masing dibagi dua lagi sehingga menjadi 4 bagian yang sama. Satu bagian yang sama itu disebut 1/4 atau 1/4, ditulis dengan 1/4. Jadi 1/4. Bilangan setengah dan 1/4 disebut dengan bilangan pecahan. Selanjutnya disepakati sebutan bilangan pecahan disingkat dengan pecahan. Pada pecahan setengah, 1 disebut dengan pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Pada pecahan 1/4, 1 disebut dengan pembilang dan 4 disebut dengan penyebut. Bila yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A, B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A, disebut bilangan pecahan. Bilangan A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Dengan kata lain, pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan. Jadi pecahan itu menggambarkan bagian dari keseluruhan. Contohnya boleh kita lihat seperti ini. Misalnya di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang merah ini itu dinamakan dengan 2/5. Di sini dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Yang 2 ini juga dinamakan dengan 2/5. Yang ini juga 2/5. Yang di sini warna hijau itu 3/4. Warna hijau di sini juga 3/4, ini juga 3/4. Yang kuning di bawah dibagi menjadi 4. Warna kuning ini, yang satu ini disebut dengan 1/4, yang ini juga 1/4, yang ini juga 1/4. Itu beberapa contoh dari pecahan. Yang kedua, membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Perhatikan kedua model pecahan berikut. Kalau kita lihat warna pink yang ada di sini itu 5/6. Dari model-model tersebut dapat disimpulkan bahwa kalau kita lihat gambarnya ini kan 5/6, kalau di sini 4/6. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa 5/6 lebih besar dari 4/6. 1/6 dapat dipandang sebagai 4/6, satuan baru. 5/6 berarti 5/1/6 dan 4/6 berarti 4/1/6. Manakah yang lebih besar antara 5/1/6 dengan 4/1/6? Dari uraian di atas bahwa 5/6 itu lebih besar dari 4/6. Jadi untuk membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama, cukup kita bandingkan pembilangnya. Itu kesimpulannya. Jadi kalau ada dua pecahan, penyebutnya sama, yang kita bandingkan itu pembilang.
membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kalau kita lihat gambar di sini, ini ada satu persegi panjang dibagi dua, yang merah di sini berarti setengah. Ini ada satu persegi panjang yang sama gambarnya, ini dibagi 6, yang merah di sini ada 3 berarti 3/6. Maka boleh kita buat setengah senilai dengan 3/6 dan sepertiga senilai dengan 2/6. Boleh kita lihat dari gambar ini. Pecahan manakah yang lebih besar? Tampak bahwa setengah itu lebih besar dari sepertiga dan 3/6 lebih besar dari 2/6. Sebab setengah itu sama dengan 3/6 dan sepertiga itu sama dengan 2/6. Kalau kita lihat gambarnya yang ada di sini, ini dia. Ini kan sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Kalau kita lihat ini, kalau kita tarik garis lurus ke bawah, ini kan lewat. Maka setengah itu lebih besar dari sepertiga, 3/6 juga lebih besar dari 2/6. Itu dia. Jadi, suatu cara membandingkan pecahan adalah dengan menyatakan pecahan-pecahan itu sebagai pecahan-pecahan yang penyebutnya sama, kemudian membandingkan pembilang dengan pembilang. Dalam proses ini digunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut-penyebut. Jadi kalau dia berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara menentukan KPK-nya. Contoh, mana yang lebih besar antara sepertiga dan 2/7? Tahap pertama, kita tentukan dulu KPK dari 3 dan 7. Kita buat kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Kelipatan 7, 7, 14, 21, dan 28. Jadi KPK, kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu 21. KPK dari 3 dan 7 adalah 21, sebab 21 bilangan terkecil yang habis dibagi 3 dan 7. Tahap kedua, menentukan pecahan yang senilai dengan menggunakan KPK pada tahap 1. Jadi kita tentukan pecahan yang senilai. Baik, kita lihat di sini 2/7 dengan sepertiga. Ini kan sama-sama dikali 7 dia. Ini dikali 7, sepertiga ini menjadi kali 7 dapat 21, karena tadi kita cari KPK-nya 21, berarti pembilangnya juga kita kali 7, maka dapat di sini itu 7. Sehingga boleh kita buat sepertiga sama dengan 7/21. Begitu juga dengan 2/7. Kita lihat 2/7 kita jadikan nanti menjadi per 21. Ini per 7/21 berarti dikali 3, maka pembilang juga kita kali 3, maka dapat nanti pembilangnya 6/21. Tahap ketiga, membandingkan pecahan yang penyebutnya sama pada tahap 2. Membandingkan ini, kita bandingkanlah pembilangnya. Di sini 7/21 dan 6/21. Berarti 7 itu lebih besar dari 6. Maka 7/21 lebih besar dari 7/21 lebih besar dari, ini ada kesalahan, dari 6/21. Sehingga boleh kita simpulkan sepertiga lebih besar dari 2/7. Itu dia. Mengurutkan yang berikutnya, mengurutkan pecahan-pecahan. Mengurutkan pecahan sama halnya dengan membandingkan 3 pecahan atau lebih. Jika kita dapat mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, urutkanlah berdasarkan besar dari pembilangnya. Untuk kalau di sini yang dimaksud di sini
Kalau pembilangnya sama, maka kita urutkan berdasarkan kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, maka kita urutkan berdasarkan pembilangnya. Tetapi jika akan mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda, kalau penyebutnya berbeda, terlebih dahulu tentukan pecahan senilai dari setiap pecahan semula yang dengan menyamakan KPK daripada penyebutnya. Contohnya, urutkanlah pecahan 5/6, 1/4, dan 3/20 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat, kita tentukan dulu KPK-nya dengan mencari faktor prima dari setiap bilangan. Untuk mencari KPK, kita kalikan semua faktor yang berbeda. Jika ada yang sama, kita kalikan semua faktornya. Jika ada yang sama, kita ambil faktor terbesar. Contohnya seperti ini. 6 itu 2 kali 3, 4 itu 2 kuadrat. Faktor primanya 20 itu 2/2 kali 5. Sehingga kita lihat yang berbeda kan 3 dan 5. Kita kalikan 3 kali 5. Ini sama, faktornya 2, 2/2, 2/2. Maka kita ambil yang terbesar. Maka dapatlah dia KPK-nya 2/2 kali 3 kali 5. Dapat 60. Sehingga kita cari pecahan senilai dari 5/6 ini menjadi per 60, maka boleh di sini kita buat dikali 10 supaya 6 itu jadi 60 per 60 dikali 10, pembilang juga kita kali 10 sehingga di sini menjadi 50 per 60. 1/4 itu ini 4 jadi 60 dikali 15, maka pembilang juga kali 15 dapatlah 15 per 60. 20 ke 60 berarti dikali 3, maka pembilang juga dikali 3 dapat 9 per 60. Sehingga boleh kita lihat 50 lebih besar dari 15, lebih besar dari 9. 50 besar dari 15, besar dari 9. Kita urutkanlah pembilangnya sehingga boleh kita buat 50 per 60 lebih besar dari 15 per 60 lebih besar dari 9 per 60. Maka 5 per 6 lebih besar dari 1/4 lebih besar dari 3 per 20. Jadi jika yang diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar diperoleh 3 per 20, 1/4, 5 per 6. Itulah urutannya. Kalau yang mulai dari yang terkecil. Pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. Pecahan yang nilainya di antara dua pecahan. Berarti kita cari satu pecahan di antara dua pecahan berikut. Misalkan 5/8 dan 3/4. Kita cari pecahan yang lain di antara kedua pecahan ini. Adakah pecahan yang berbeda di antara bilangan-bilangan tersebut? Untuk mengujinya, dilakukan tahap-tahap berikut. Yang pertama, penyebut kedua pecahan disamakan terlebih dahulu. Tadi kalau sudah menyamakan sudah tahu, berarti dengan cari KPK, berarti di sini boleh dibuat 5/8, 3/4 itu boleh dibuat 6/8. Di antara 5 dan 6 kan tidak ada bilangan. Maka kita masuk ke tahap 2. Jika belum diperoleh pecahan yang dimaksud, ubah lagi penyebutnya menjadi 2 kali lebih besar dari penyebut semula. Demikian seterusnya. Maka kita buat 2 kali lebih besar. Maka kita kali 2 masing-masing pembilang dan penyebut. Maka di sini kali 2 dapat 10 per 16. 6/8 dikali 2 dapat 12 per 16. Antara 10 dan 12 sudah ada bilangan yaitu 11. Jadi di antara 10 per 16 dengan 12 per 16 ada pecahan 11 per 16. Boleh kita buatkan. Jadi di antara dua pecahan yang berbeda selalu dapat ditentukan pecahan yang nilainya di antara dua pecahan itu. Baiklah anak didik kami, demikian
materi kita untuk hari ini